langsung tahu dong alasan mereka putus dari bab 1. Kayak gue langsung bisa nebak aja gitu. Penulisnya berusaha untuk menjelaskannya dengan sesimpel mungkin, tapi I don't know, it's just me. I'm just this stupid ass bitch who doesn't get science, okay? What is up you guys? Welcome back to my YouTube channel. Hari ini di segmen A Good Book, Gemar Diskusi Buku, gue pengen bahas tentang My September Wrap Up, yaitu buku-buku yang gue baca di bulan September. Sebenarnya gue udah pengen ngepost video ini di awal bulan ya, di tanggal 2 kemarin. Cuman gue harus jump on the Squid Game bandwagon real quick karena ya mumpung ada ide untuk bikin konten ya. Jadi gue baru bisa ngepost My September Wrap Up hari ini. Gue gak baca banyak buku untuk bulan September. Gue cuma baca 5 buku aja. As you can see, dari 5 buku ini gue cuma akan bahas 3, karena yang 2 sisanya akan gue bahas lebih detail di video berikutnya di hari Sabtu nanti. Let's get started. Buku pertama yaitu Dua Muka Daun Pintu karya Triska Idekaman. Dua Muka Daun Pintu ini bercerita tentang sebuah pintu yang bertugas untuk menjaga seorang tahanan yang bernama Garda. Dari awalnya cuma ngejagain Garda, pintu ini akhirnya berteman sama Garda, dan melalui pertemanan tersebut dia memutuskan bahwa Garda tuh gak seharusnya ditahan di penjara. Jadi dia pengen membantu membebaskan Garda dari penjara. Buku ini bergenre low fantasy, surrealisme, anthropomorphism. Trust me, gue sendiri nggak terlalu paham kata-kata yang gue sebutin barusan. Itu cuma kata-kata yang gue catut dari Goodreads, karena gue beneran nggak tahu ini genrenya apa gitu. Pokoknya yang pasti tokoh utamanya yaitu si pintu yang notabene adalah benda mati. Dia tuh bisa ngomong dan bergerak layaknya manusia. Cuman yang bisa denger omongan dia tuh cuman Garda gitu. Terus di sini juga ada dimensi lain, dimensi dimana para pintu tuh kumpul-kumpul ya. Jadi kayak namanya Forum Pintu Sedunia. Dan di forum pintu itu si pintu ini bisa bergerak, dia punya kaki, dan dia juga bisa salaman, tos, atau bahkan mendorong pintu lain menggunakan engsel pintunya itu. Jadi pakai knop atau pakai engsel pintu. Jujur aja, ini adalah buku pertama yang bikin gue bingung gue harus nge-rate berapa bintang. Di satu sisi, buku ini tuh sebenarnya bagus. It was beautifully written dengan gaya bahasa Indonesia baku, tapi somehow dia nggak berat, terus ngeflow aja gitu bacanya. Terus idenya juga sangat-sangat original, sangat-sangat menarik, as expected from the great Triska Idekaman. Gak cuman dari konsep ide pintu yang bisa ngomong tadi, di sini juga ada permainan bentuk di mana ada narasi yang dibentuk menyerupai tanda tanya. Terus judul babnya juga kreatif gitu, berisi kata-kata yang biasa ditempel di pintu. Contohnya yaitu buka, dilarang masuk. Area ini dalam pengawasan CCTV 24 jam. Jangan diganggu. Tapi yang bikin gue amazed adalah gue tuh sering gitu ya nemu buku baik digital maupun yang versi cetak, judul babnya tuh kreatif tapi nggak nyambung sama konten babnya. Tapi kalau yang di Dua Muka Daun Pintu ini, judul babnya sama konten babnya itu nyambung. So it's not just creative but also substantial. But sadly, I have to tell you guys that I rated this book 3 stars. Not because it's not a good book, okay? This is a very good book. Yang bikin gue ragu-ragu untuk ngasih bintang 5 adalah karena gue tidak merasa buku ini itu provokes any thoughts or feelings in me. Gue juga bingung ya, kenapa gue nggak merasakan apa-apa ketika gue baca buku ini. Padahal sebenarnya dari literary standpoint, this book is very good. I don't know, mungkin alurnya terlalu simple, atau mungkin karena gue nggak bisa relate sama karakter-karakternya.
I don't know, gue tuh sampai baca ulang loh. Gue tuh sampai baca 2 kali. Yang kedua kali gue baca lambat-lambat, bener-bener meresapi kata demi kata, karena gue merasa aneh kenapa gue nggak merasakan apa-apa dari buku ini. Tapi bahkan setelah gue udah baca 2 kali, I still cannot feel anything towards this book. Selama baca buku ini, yang ada di otak gue cuman kayak, wow, Mbak Triska itu kreatif banget ya orangnya, kayak bisa kepikiran aja gitu bikin konsep cerita model begini. But that's it. I didn't feel or think anything aside from that. Terus gue juga nggak bisa kasih buku ini bintang 4 karena basically buku-buku yang biasanya gue taruh di bintang 4 adalah buku-buku yang nggak cuman bagus, tapi buku-buku yang bikin gue pengen baca ulang. Dan gue tuh tipe orang yang sering banget baca ulang buku. Kalau gue udah suka sama satu buku itu, gue bisa baca sampai 5-10 kali, sumpah. Dua Muka Daun Pintu is not the kind of book that I would pick up again to read for fun. So, as much as I wanted to give this book a higher rating, I cannot betray my own rating system, hence the 3 star. Buku selanjutnya, All That Is Lost Between Us, karya Wina Effendi. Buku ini bergenre romance dengan setting di Melbourne, Australia, dengan tokoh utama 2 orang dokter, yaitu B dan Bas, yang 11 tahun lalu sempat pacaran, terus habis itu mereka putus, terus sekarang mereka ketemu lagi karena mereka kerja di rumah sakit yang sama. B yang cewek itu dokter UGD, sementara Bas yang cowok itu dokter anak. Throughout the book kita tuh kayak dipancing-pancing gitu untuk bertanya-tanya kenapa 11 tahun yang lalu B dan Bas itu putus. Tapi kayaknya karena gue udah terlalu sering baca cerita romance ya, gue langsung tahu dong alasan mereka putus dari bab 1. Kayak gue langsung bisa nebak aja gitu. Objectively speaking, the foreshadow in this book is pretty subtle. Gue aja yang aneh, gue yang catch on terlalu cepat. Gue sebenarnya sedih sih waktu gue bisa nebak, karena gimana ya, gue tuh pengen gitu, gue terkejut waktu reveal-nya, but then I did not feel any surprise. Yang gue suka dari buku ini yaitu it made me tear up. Some of the narration really hit me in the guts, which is not surprising because it's Wina Effendi. Kalau kalian kayak gue sama-sama fansnya Wina Effendi, kalian pasti udah tahu gimana kemampuan Wina Effendi merangkai kata-kata sehingga menghasilkan narasi yang nyesek gitu ya. Yang kedua, karakternya itu very well fleshed out. I think the fact that she used the first POV, tapi dia gonta-ganti dari perspektifnya B dan dari perspektifnya Bas. Jadi kita tuh bisa lebih bisa menyelami pemikiran dan perasaannya si tokoh yang lagi ngomong di buku ini. Gue juga suka backstory yang ada di dalam buku ini mengenai kedua tokoh utamanya. So it's not just the romance between them, tapi ini juga ngebahas tentang gimana cara mereka berdua masing-masing mengatasi segala asumsi yang salah, yang negatif yang mereka punya tentang diri mereka masing-masing. Next, yaitu setting sebagai dokter di buku ini tuh nggak cuma sebagai tempelan. Jadi throughout the book banyak banget scene tentang gimana mereka operasi, gimana mereka menangani pasien, terus gimana lingkungan pergaulan mereka di rumah sakit, perasaan dan konflik batin yang mereka miliki sebagai dokter kalau gagal menangani pasien. Terus karena B kerja sebagai dokter UGD, jadi ada beberapa scene yang cukup menegangkan karena ada nyawa yang dipertaruhkan. Now, to the negative side of this book. Kalau kalian udah nonton video gua yang soal romance book trope di bagian doctor and nurse, well, it happened here with this book. Di sini ada banyak penjelasan dan istilah-istilah medis yang gua nggak ngerti, dan gua tahu gitu penulisnya berusaha untuk menjelaskannya dengan sesimpel mungkin, tapi I don't know, it's just me. I'm just this stupid ass bitch who doesn't get science, okay? Jadi kebanyakan gua skip penjelasannya atau gua baca tapi gua tetap nggak ngerti.
Tapi itu bukan permasalahan yang terlalu gede ya, in my opinion, compared to the second one that I'm going to talk about, yaitu suara masing-masing tokoh menurut gua kurang beda. Jadi ini kan POV-nya gonta-ganti ya, POV B dan POV Bas. Dan ini tuh pakai POV pertama, jadi pakai kata aku. Jadi waktu gua lagi tengah-tengah baca buku nih, gua tuh bisa tiba-tiba ngeblank gitu. Kayak, tadi ini POV siapa ya? Terus gua harus balik lagi, kayak oh POV-nya B, terus baru gue lanjut baca lagi. Itu lebih mengganggu flow membaca menurut gue dibanding ngebacain istilah medis. So I hope Wina Effendi kalau ntar bikin buku baru lagi dan dia pakai POV yang semacam ini, yang gonta-ganti dan pakai POV satu, mungkin bisa dibedain suara POV-nya dengan lebih kontras. Jadi dari baca narasinya aja kita langsung tahu oh ini siapa yang lagi ngomong gitu. Karena masalah POV tadi dan karena gue juga nebak plot twistnya terlalu cepat, I rated this book 4 star. This is definitely the kind of book yang akan gue baca lagi kalau gue lagi pengen baca yang sedih-sedih nyesek gimana gitu. Last book, Margot dan Rahasia Setengah Abad karya Agnia Sofyan. Ini adalah pemenang The Writers Show 2020 yang diselenggarakan oleh Gramedia Group, dan akhirnya si Margot dan Rahasia Setengah Abad ini diterbitkan oleh penerbit Clover. Buku ini genrenya lebih ke teen lit young adult, bercerita tentang Margot, si anak pinter yang ngebet banget pengen sekolah di SMA Manggala Utama karena 2 alasan. 1, SMA itu adalah alma mater ayahnya yang sudah meninggal, dan Margot tuh pengen banget sekolah di SMA yang sama dengan papanya. Terus di Manggala Utama ini juga ada yang namanya Manggala Future, semacam klub entrepreneur gitu. Soalnya Margot ini pengen banget jadi pebisnis yang sukses supaya dia bisa meringankan beban ibunya dan bantu ibunya jualan kue. Margot akhirnya berhasil masuk ke SMA Manggala Utama melalui jalur beasiswa. Dia tinggal di asrama, dan karena Margot ini dari ekonomi pas-pasan bila dibandingkan dengan siswa Manggala Utama yang lain, dia kena bully dan sempat dimusuhi juga sama beberapa teman-temannya. Tapi yang gue suka dari Margot ini adalah meskipun dia dibully, she handled it with grace. Gue suka males sama tokoh utama yang dikit-dikit bereaksi berlebihan. Margot nggak kayak gitu. Dia bereaksi wajar-wajar aja, bahkan cenderung cuek bebek ketika dibully, which kinda shows how badass she is in a mute kind of way. Dia cuma ngamuk waktu ada yang ngebully dia pakai bawa-bawa mamanya, dan itu totally understandable karena Margot sama mamanya tuh deket banget. Apalagi mengingat mamanya kan single parent ya, jadi kan mamanya berjasa banyak banget nih buat Margot. Gara-gara bullying juga, Margot itu nggak bisa masuk ke Manggala Future. Ada seorang anak konglomerat yang namanya Raja. Nah, si Raja ini kayak main belakang gitu, sehingga Manggala Future nggak bisa menerima Margot sebagai anggota terbaru klub mereka. Setelah dikonfrontasi sama Margot, Raja ini akhirnya ngomong kalau di Manggala Future tuh ada yang namanya iuran. Dan Margot kalau misalkan dia mau jadi anggota klub Manggala Future, dia harus bayar iuran juga sebesar 15 juta. Nah, kan Margot dari keluarga yang ekonominya pas-pasan ya, jadi Margot nggak enak hati minta uang segitu sama mamanya. Singkat cerita, Margot akhirnya tahu bahwa di sekolah itu ada misteri harta karun. Akhirnya dia pun berusaha menyelidiki si harta karun itu bersama kedua sahabatnya, Gilang dan Tati. Kelebihan buku ini yaitu seperti yang tadi gue udah sempat singgung sekilas, gue suka banget sama Margot. And this is pretty rare karena gue bukan tipe orang yang gampang suka sama karakter utama dari cerita-cerita semacam ini. Gue biasanya lebih kayak indifferent gitu, but this time I actually adore Margot. She's cute, she's badass, she's smart. Karakterisasi Margot ini menurut gue konsisten banget throughout the story. It's kinda deep and complex as well.
karena kita bisa lihat Margot itu sebenarnya karakternya A, tapi ada hal-hal yang membuat dia bertindak di luar karakter. Dia punya limit tertentu dan itu kelihatan banget limit dia di mana ketika dia akhirnya terpaksa bertindak atau berpikir atau mengatakan sesuatu yang di luar karakter dia. I also like Tati, her best friend in this book. Pertamanya tuh Tati kayak asli nyebelin banget. She's like the typical rich bitch yang super annoying. Tapi ternyata she's pretty cute actually and pretty badass as well. Gue suka Tati terutama karena dia anaknya nasionalis banget dan cinta bahasa Indonesia banget, but at the same time dia juga menguasai 4 bahasa asing yang lain. I feel like this is indirectly addressing people yang suka ngebash orang lain for not being nationalist, cuman gara-gara mereka bisa ngomong bahasa lain gitu. Itu pemikiran yang outdated banget in my opinion. For me, you can still be a nationalist at heart and able to speak other languages. The next thing that I love about this book is the fact that there is almost no romance in this book. Almost ya, jadi masih ada benih-benih sedikit, tapi it's not the main focus in this story. Ya ampun, akhirnya ada cerita teen lead yang gak cinta-cintaan. Bener-bener pure persahabatan dan petualangan, which kinda reminds me of 5 Sekawan. Mungkin itu juga ya kenapa gue bisa suka banget sama buku ini. Terus plotnya cakep banget. As an editor and as a reader, my pet peeves in reading books adalah kalau plotnya tuh serba kebetulan. Ujuk-ujuk kejadian ini, ujuk-ujuk kejadian itu. It just doesn't make sense. Kalau terlalu banyak kebetulan, menurut gue penulisnya kayak males. Tapi buku ini, sumpah, gak ada yang kebetulan di buku ini. Semuanya nyambung dari awal sampai akhir. Every clue, every twist, every turn, you can trace it back to the previous setup. Belum lagi cara si penulis mengaitkan plot yang ada di sini dengan sejarah Sumpah Pemuda dan bahasa Indonesia. Itu bagus banget, kelihatan banget bahwa penulis ini tuh researchnya dalam cuy. Now, the cons of this book. Gue benci banget sama karakternya si Raja. Menurut gue, everything about him is kinda exaggerated, very caricature-ish. Gak tau ya, menurut gue ngebulinya terlalu terang-terangan. Kayak, masa sih sekolah gak tahu kalau ada oknum bully kayak gini? I don't know, but in my experience, tukang bully itu biasanya pinter banget mempengaruhi orang-orang lain untuk ngebully juga. Sehingga gak ke-trace back sebenarnya tukang bully utamanya tuh siapa. So, by the time the victim reports and the school takes action, usually it's very hard to trace who's the perpetrator of this whole bullying action. Ujung-ujungnya yang dihukum rame-rame. Sedangkan ketika lu dihukum rame-rame, kesannya itu seru, kesannya tuh lu keren karena lu nakal bareng-bareng, which makes the victim even more ostracized from the group karena ya dia ngelapor ke sekolah kan, so snitches get stitches. Ngerti kan? Logikanya itu kayak gitu. Jadi ini terlalu cheap. Gua ngerti sih bullying is not the main theme of this book dan keberadaan Raja itu hanya sebagai trigger supaya si Margot ini mencari harta karun. Tapi tetap aja menurut gua kalau penulisnya udah berani masukin bullying ke dalam buku ini, she could have done it justice. At least in a more realistic, better way rather than this cheap way. Masih berhubungan sama bullying yang dilakukan oleh Raja, ada satu scene di buku ini yang membuat gue agak kayak yaitu waktu Margot dituduh nyolong iPad Raja. Terus Margot, cause she's smart, dia langsung kayak bergaya semacam detektif gitu dan mengungkap kebenaran di balik apa yang sebenarnya terjadi, bahwa dia nggak nyolong iPadnya Raja dan gimana ceritanya iPad itu bisa nyasar ke tasnya Tati. Fix itu tuh scene yang dibuat supaya Raja kelihatan makin jahat dan Margot kelihatan makin pintar. But it was too obvious and too cliche. Gue jadinya cringe. Maksud gue gini, scene-scene yang ada di buku ini itu tuh bagus banget. Jadi sayang banget
kenapa di tengah-tengah scene yang bagus-bagus itu ada scene yang cringe dan klise kayak gini. She could have done so much better than that. Menurut gua ada banyak cara yang bisa dipakai untuk membuat si Margot ini terlihat smart dan menarik untuk diundang masuk Manggala Post daripada cara yang itu. Despite all that, I rated this book 4.5 star. Jujur, gua kaget ketika gua mengambil kesimpulan bahwa gua lebih suka buku ini daripada All That Is Lost Between Us. Tapi balik lagi, mungkin aja gue sedikit bias karena jarang banget ada novel Indonesia yang berbau detektif-detektifan gini dan bagus gitu. This is a very refreshing story dibandingin buku-buku sejenis tintit-tintit lainnya. Jadi poin-poin plus yang ada di dalam buku ini itu somehow menutupi poin-poin minusnya. Kalau ngelihat dari ending ceritanya, gue berasumsi penulisnya sengaja leave it open like that, so there could be possibilities for sequels. Dan gue sangat-sangat menunggu sequelnya. So Mbak Agnia Sofyan, if you saw this, I'm waiting for the sequel. This is so freaking good. So that is it for my September wrap up. Thank you for watching and I hope you enjoy this video. Go like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi kalau kalian sesama book lovers yang suka konten-konten beginian. I'll see you guys next time. Bye-bye!